Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Ratnasari dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya akan menjelaskan tentang desain pekerjaan. Poin yang akan saya jelaskan, yang pertama, pengertian desain pekerjaan. Yang kedua, elemen atau unsur desain pekerjaan. Yang ketiga, teknik desain pekerjaan. Yang keempat, deskripsi pekerjaan. Kelima, analisis pekerjaan. Keenam, tahapan analisis pekerjaan. Dan yang ketujuh, karakteristik pekerjaan. Pengertian. Apa sih yang dimaksud dengan desain pekerjaan? Desain pekerjaan adalah rincian tugas dan cara pelaksanaan tugas atau kegiatan yang mencakup siapa yang mengerjakan tugas, bagaimana tugas itu dilaksanakan, bagaimana tugas itu dikerjakan, dan hasil apa yang diharapkan. Elemen atau unsur desain pekerjaan. Elemen atau unsur desain pekerjaan dibagi menjadi 3, yaitu pertama, elemen organisasional, kedua, elemen lingkungan, dan ketiga, elemen keperilakuan. Yang pertama, elemen organisasional adalah setiap pekerjaan harus dirancang secara efisien sehingga memberikan hasil yang maksimal dari pekerjaan yang dilakukan. Desain pekerjaan harus bisa memanfaatkan sumber daya dan waktu dalam melakukan pekerjaan. Dengan cara yang pertama, melakukan pendekatan mekanistik, yaitu suatu cara kerja atau mekanisme kerja organisasi untuk mencapai tujuan. Maka itu kita merancang mekanisme kerja yang lebih efisien dan dalam organisasi. Kedua adalah masalah harian kerja, yaitu masalah urutan pekerjaan dalam organisasi. Biasanya aliran kerja tergantung dari hal apa yang akan dihasilkan organisasi. Dan ketiga adalah praktek kerja, yaitu tentang bagaimana pelaksanaan pekerjaan. Setiap orang memiliki praktek kerja yang berbeda, ada yang cepat dan teliti, namun ada juga yang cepat namun kurang teliti. Selanjutnya, elemen lingkungan adalah elemen yang berpengaruh bagi organisasi dalam tersedianya sumber daya manusia yang berpotensi, berpendidikan, maupun berpengalaman. Elemen lingkungan juga harus memperhatikan pengaruh masyarakat sekitar yang mungkin bisa memberikan pengaruh yang baik bagi organisasi. Dan yang terakhir, elemen keperilakuan. Kemampuan seseorang bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan secara bertanggung jawab dan memberikan hasil yang baik bagi organisasi. Organisasi harus membuat pekerjaan yang bisa membuat seseorang bisa bekerja dengan senang hati, tidak tertekan, dan tidak bosan. Teknik desain pekerjaan. Teknik desain pekerjaan dibagi menjadi 2. Yang pertama, teknik desain pekerjaan individual, dan yang kedua, teknik desain pekerjaan kelompok. Pertama, teknik desain pekerjaan individual yang terdiri dari simplifikasi desain, yaitu pembagian pekerjaan ke dalam tugas yang sederhana dan berulang-ulang yang memaksimalkan. Kedua, rotasi pekerjaan, yaitu pemindahan karyawan dari satu posisi ke posisi lainnya dalam suatu perusahaan sehingga karyawan bisa mempelajari tugas dan fungsinya dengan baik. Ketiga, pemekaran pekerjaan, yaitu menambah lebih banyak lagi tugas yang berkaitan dengan sebuah pekerjaan. Yang keempat, pemerkaya pekerjaan,
yaitu merancang pekerjaan dengan cara meningkatkan tanggung jawab, otonomi, dan kendali bagi para pemangku sehingga dapat memuaskan kebutuhan pengakuan dan pertumbuhan. Yang kedua, teknik desain pekerjaan kelompok terdiri dari pertama, tim kerja, yaitu sekelompok karyawan yang diminta untuk merampungkan sebuah tugas besar dalam bentuk penugasan dari perusahaan. Yang kedua, kelompok kerja otonomi, yaitu tim-tim kerja yang diberikan tujuan-tujuan khusus dan kendali atas pencapaian tujuan tersebut. Dan yang ketiga, lingkaran-lingkaran mutu, yaitu sekelompok karyawan atau penyelia bertemu secara rutin guna membahas masalah-masalah mutu dan solusi-solusinya. Deskripsi pekerjaan. Apa sih itu deskripsi pekerjaan? Deskripsi pekerjaan adalah suatu statement, penjelasan, dan informasi tertulis mengenai karakteristik sebuah jawaban atau pekerjaan, mulai dari tugas, tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan, yang disusun secara jelas dan teratur, serta harus dilakukan oleh karyawan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Analisis pekerjaan. Analisis sendiri memiliki arti aktivitas berpikir yang digunakan untuk mendeskripsikan topik sebagai bagian, komponen atau elemen, dan kemungkinan ketautan fungsinya. Pekerjaan sendiri adalah tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh pekerja di waktu tertentu, sedang dilaksanakan atau telah dilaksanakan. Jadi, analisis pekerjaan merupakan bagian dari rencana sumber daya manusia dan proses penelitian serta mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan operasi dan tanggung jawab suatu pekerjaan. Tahapan analisis pekerjaan. Tahapan analisis pekerjaan terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, mengumpulkan informasi, yaitu mengamati dan mewawancarai karyawan yang ada mengenai kepribadiannya. Yang kedua, mengevaluasi setiap tugas dan kompetensi, yaitu menentukan kompetensi mana yang penting untuk setiap peran dalam perusahaan. Yang ketiga, meneliti standar industri untuk memastikan keselarasan dengan workforce saat ini. Yang keempat, memperbaiki standar dan deskripsi pekerjaan, yaitu mengidentifikasi dan menemukan kualifikasi penting yang diperlukan untuk mengisi posisi. Buatlah daftar untuk setiap pekerjaan dan skill. Dan yang terakhir, kelima, menggunakan informasi untuk membuat perubahan, yaitu menilai perusahaan secara keseluruhan dan menentukan apakah alokasi tugas sudah sesuai dengan analisis pekerjaan yang dilakukan. Karakteristik pekerjaan. Menurut Berry dan Houston Mundung, karakteristik pekerjaan adalah sikap aspek internal dari kerja itu sendiri yang terdiri dari variasi keterampilan yang dibutuhkan, prosedur dan kejelasan tugas, kewenangan dan tanggung jawab, serta umpan balik dari tugas yang telah dilakukan. Jadi, karakteristik pekerjaan merupakan faktor yang menunjukkan ciri dari suatu jenis pekerjaan atau faktor yang membedakan antara suatu pekerjaan dengan jenis pekerjaan lainnya. Sekian penjelasan tentang desain pekerjaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.